Kalau saya dana darurat itu emang udah disiapin dari lama banget gitu. Jadi sebelum ada pandemi ini pun kita udah nyiapin dana darurat. Ya. Pertama, kita udah nyiapin dana untuk operasional 1 tahun. Itu di awal udah disiapin. Jadi dana operasional untuk 1 tahun kita udah siapin. Ini namanya financial projection. Dana darurat bagaimana yang disiapkan Pak Ilham? Dengan pemasukan saya dari 40 reseller, bagaimana cara ngegenjot penjualan dari reseller? Nah, ini Kang, silakan Kang. Oke. Kita bahas dana darurat dulu ya, Mas ya? Ya, oke. Nah, kita ngebahas dana darurat dulu. Kalau saya, dana darurat itu emang udah disiapin dari lama banget gitu. Jadi sebelum ada pandemi ini pun kita udah nyiapin dana darurat. Nah, pertama ada di rasionya awal. nggak Kang? Berapa besar dana yang disiapin? Misalnya 6 kali dari Saya mungkin jelasin dulu ya. Oke. Kalau rasio saya juga belum hitung rasio-rasionya sih, cuma ini berdasarkan analisis aja gitu. Yeah. Pertama, kita udah nyiapin dana untuk operasional 1 tahun. Itu di awal udah disiapin. Jadi dana operasional untuk 1 tahun kita udah siapin. Ini namanya financial projection. Kebetulan juga tim finance saya udah ikut kelasnya Mas Yusjak M. Yahya. Jadi udah nyiapin financial projection ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dana kita nggak cuma disimpan di cash in gitu. Nggak cuma disimpan di cash in hand gitu. Nggak cuma disimpan di uang cash. Tapi kita simpan di 2 tempat. Di instrumen investasi. Pertama adalah emas yang likuiditasnya tinggi. Yang kedua adalah tanah. Jadi apakah kemudian nanti dana talang kita dalam bentuk emas bisa dicairkan? Bisa. Insya Allah itu nominalnya juga cukup untuk 1,5 tahun operasional. Jadi ketika pun habis yang dana sekarang selesai gitu, kita masih punya dana bahkan bisa sampai 1 tahun operasional kalau cuma ngebayar operasional doang gitu. Nauzubillah min dzalik Kang, jangan sampai Kang. Iya, jangan dong, Masya Allah. Subhanallah, jangan. Nah, kalau di tanah kita banyak simpennya itu lebih ke manfaat. Jadi kita beli tanah yang kemudian tanah itu dikelola oleh petani, dan dari petani itu kita dapat bagi hasil juga kan. Dari hasil panennya. Tapi emang bukan orientasi buat bisnis, itu tujuannya kita emang ngebantu petani buat bisa bercocok tanam aja. Oke, sama ngamanin uangnya ya. Ya, jadi kan nggak kena inflasi kalau uang disimpan di tanah. Hanya emang likuiditasnya rendah gitu, nggak bisa langsung cair. Beda sama emas, ketika emas butuh dana nih besok, bisa langsung dicairin ke Pegadaian, kemana gitu, bisa dijual. Kalau tanah ya lama. Nggak bisa dicairin kan? Iya, kecuali Mas Dodi mau beli tanah saya. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan saya yang beli lagi gitu ya. Amin. Nah, kemudian yang selanjutnya selain dana talang, Amili juga nyimpen di bahan baku dan ready stock. Nah, ready stock ini kan sebenarnya buat 3 bulan ke depan ini biasanya udah kita siapin produknya. Jadi sekarang untuk ready stock ya udah ada produknya, udah ready di inventory gitu. Kemudian bahan baku juga udah ready, udah siap untuk operasional ketika misalnya tuh udah jalan nih lagi, udah fit lagi marketnya. Operasional bisa jalan lagi. Untuk kita bahan baku untuk 4 bulan sampai 5 bulan udah aman, udah ada di gudang gitu. Jadi Masya Allah, stoknya berarti banyak banget cadangannya ya. Alhamdulillah. Jadi emang udah disiapin gitu. Hanya emang yang jadi tantangannya sekarang itu kan gimana caranya agar kita nge-push diri kita ngerasa bahwa cash itu penting untuk didapetin sekarang. Kalau dari segi dana talang udah ada, tapi gimana caranya agar insting kita itu jalan ketika emang dalam kondisi seperti ini. Kayak gitu Mas. Kebetulan juga kita
udah bagikan mana harta perusahaan, mana harta pribadi. Jadi udah jelas mana yang emang bisa dilikuidkan oleh perusahaan kalau nanti perlu, dan mana yang misalnya tuh secara personal itu bisa kita likuidkan juga. Kayak gitu, Mas. Ya, ya. Saya jadi terinspirasi nih apa yang disampaikan oleh Kang Ilham, bahwa Kang Ilham sudah menyiapkan dana sampai kurang lebih setahun operasional perusahaan, andai kata tidak terjadi tidak ada revenue atau tidak ada sales sama sekali, perusahaan ini masih insya Allah masih tetap bisa beroperasi. Nah, ini teman-teman manfaatnya adalah dana darurat seperti ini adalah ketika terjadi situasi-situasi yang seperti ini, biasanya kalau tidak punya dana darurat yang terjadi adalah kepanikan. Nah, ketika terjadi kepanikan itu ide pasti buntu banget tuh, nggak bisa mikir, jalan pikirannya pasti nggak normal lah, error pasti otaknya tuh. Nah, ketika kondisi panik seperti itu, tapi ketika kondisinya adalah saya punya dana darurat sampai misalnya 12 bulan, maka situasinya sebetulnya tenang-tenang aja gitu. Sambil dalam kondisi tenang, mikirnya itu jauh lebih enak gitu. Contohnya Kang Ilham tahu nemu ide bikin masker yang di target 100.000 dan lain-lain. Nah, ide-ide itu keluar kalau Anda bisa dalam kondisi tenang berpikirnya. Oke,